Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Orang-orang seperti ini oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan pemerintah, oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah dianggap hero atau patriot atau pahlawan. Tapi bagi saya secara pribadi, orang-orang seperti ini tidak lebih orang-orang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang bajingan yang tidak tahu bagaimana menghormati bangsanya sendiri. Mereka hanya bisa mengkritisi, menghujat dan mencaci maki Presiden Jokowi. Pertanyaannya, di era Orde Baru, di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang begitu otoriter, yang begitu diktator, kemana orang-orang ini? Kemana mereka? Kenapa mereka baru muncul dengan segala hinaan dan hujatannya di saat Indonesia dipimpin oleh seorang sosok pribadi yang begitu lembut hatinya? Kemana orang-orang ini ketika para aktivis 98 sementara berjuang untuk meruntuhkan tirani Orde Baru? Kemana orang-orang ini di saat para aktivis 98 sedang berjuang untuk meruntuhkan pemerintahan diktator Presiden Soeharto? Kemana mereka? Apakah ketika itu mereka belum lahir? Sehingga Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Di video kali ini, saya ingin menanggapi statementnya Cak Nun, di mana Cak Nun mengatakan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah Fir'aun gitu loh ya. Cak Nun ini adalah seorang patriot atau pahlawan ya, setidaknya itu menurut anggapan orang-orang yang kontra dengan pemerintahan yang sah saat ini. Atau lebih ekstrimnya saya katakan Cak Nun ini dianggap patriot atau pahlawan oleh para pembenci Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut saya ini menarik sekali ya. Menarik sekali karena seorang presiden yang begitu lembut hatinya, yang begitu dekat dengan rakyat, yang bisa mengerti keluhan-keluhan sederhana di masyarakat, yang tidak hanya duduk di atas tahta kepresidenan untuk menunggu informasi apa yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi yang mampu mendatangi rakyat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini untuk melihat dan mendengar sendiri apa yang menjadi keluhan di masyarakat dan kemudian mengupayakan cara-cara yang begitu sederhana untuk menjawab keluhan-keluhan tersebut. Seorang presiden yang tidak tampak citra penguasa, seorang presiden yang benar-benar menunjukkan citra rakyat sejati, seorang presiden yang begitu rendah hati, yang mampu mendengar, menyerap, dan menjawab semua keluhan masyarakat ini, dianggap Fir'aun oleh Cak Nun gitu ya. Jadi ini memang menarik sekali. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Cak Nun telah mengklarifikasi statementnya tersebut dan memohon maaf untuk rakyat Indonesia. Meskipun demikian, menurut saya ini tidak afdol. Kenapa? Jejak digital dari apa yang kita lakukan akan terus menyebar dan meracuni masyarakat selama yang namanya sosial media itu masih ada. Statement dari Cak Nun dan juga statement dari tokoh-tokoh publik lainnya yang sifatnya itu bukan mengkritisi pemerintah, tetapi menghujat pemerintah, menghina pemerintah, merendahkan harkat dan martabat pribadi sosok yang saat ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya Cak Nun, Sugiknor, Egy Sujana, Ahmad Gosinuddin, Rizal Ramli, dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini bukan mengkritisi pemerintah, tetapi menghina, menghujat,
merendahkan harkat dan martabat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, baik itu secara pribadi maupun sebagai Presiden Republik Indonesia atau Bapak Bangsa saat ini. Orang-orang seperti ini oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan pemerintah, oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah, dianggap hero atau patriot atau pahlawan. Tapi bagi saya secara pribadi, orang-orang seperti ini tidak lebih orang-orang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang bajingan yang tidak tahu bagaimana menghormati bangsanya sendiri. Kenapa saya katakan orang-orang pengecut dan munafik? Karena orang-orang ini hanya berani menghujat seorang presiden yang begitu lembut, yang begitu rendah hati, yang mudah memaafkan, dan tidak terlalu ambil pusing dengan segala cacian, makian, hinaan, dan hujatan. Mereka hanya bisa mengkritisi, menghujat, dan mencaci maki Presiden Jokowi. Pertanyaannya, di era Orde Baru, di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang begitu otoriter, yang begitu diktator, kemana orang-orang ini? Kemana mereka? Kenapa mereka baru muncul dengan segala hinaan dan hujatannya di saat Indonesia dipimpin oleh seorang sosok pribadi yang begitu lembut hatinya? Jadi ini tidak afdol, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang pengecut dan munafik. Kemana orang-orang ini ketika para aktivis 98 sementara berjuang untuk meruntuhkan tirani Orde Baru? Kemana orang-orang ini di saat para aktivis 98 sedang berjuang untuk meruntuhkan pemerintahan diktator Presiden Soeharto? Kemana mereka? Apakah ketika itu mereka belum lahir? Sehingga mereka baru muncul bak pahlawan kesiangan. Mereka menari-nari di atas sanjungan orang-orang yang membenci pemerintah. Mereka menari-nari di atas sanjungan orang-orang yang kontra dengan pemerintah. Mereka menari-nari di atas sanjungan orang-orang yang tidak mendukung segala kebijakan pemerintah. Disinilah menurut saya, orang-orang ini adalah orang-orang pengecut dan munafik. Kemana orang-orang ini di era pemerintahan Soeharto? Kalau mereka tidak sempat ikut terlibat dalam perjuangan meruntuhkan tirani kekuasaan Orde Baru, setidak-tidaknya saat ini mereka bisa ikut memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang-orang yang mati secara kejam di era pemerintahan Presiden Soeharto. Sekurang-kurangnya saat ini mereka ikut berjuang, memperjuangkan hak asasi manusia untuk orang-orang yang hilang gak pulang-pulang di era kepemerintahan Soeharto. Apakah mereka sempat mengkritisi pemerintahan Orde Baru yang begitu kejam terhadap rakyat, yang begitu barbar terhadap rakyat, pemerintahan tangan besi yang begitu membungkam rakyat? Bukan lagi disegani dan dihormati, tapi ditakuti oleh masyarakat. Masyarakat tidak berani ngoceh, masyarakat tidak berani mengkritisi, masyarakat tidak berani membangun statement yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. Apakah mereka sempat membuat statement yang mengkritisi secara tajam atau bahkan menghina dan menghujat pemerintahan Orde Baru? Ini yang saya sayangkan. Cak Nun yang saya hormati, sungkem penuh hormat dari saya. Dan buat yang lainnya yang bukan lagi menjadi seorang kritikus, tetapi penghujat, pencaci maki, penghina, yang hobi sekali merendahkan harkat dan martabat sosok Insinyur Haji Joko Widodo, kalian adalah pengecut. Kalian adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang beraninya hanya menghujat seorang sosok presiden yang begitu lembut, baik hati, pemaaf, yang begitu dekat dengan rakyat, yang benar-benar menunjukkan citra rakyat sejati. Kalian hanya berani menghujat dia. Kalian hanya berani menghina dan mencaci maki dia. Kalian hanya berani merendahkan harkat dan martabatnya. Tetapi kalian mingkem
Kalian tidak punya nyali. Kalian pengecut ketika negara ini dipimpin oleh sosok yang otoriter dan diktator yang dikenal oleh seluruh dunia. Kalau kalian benar-benar ingin terlihat sebagai patriot sejati, kalau kalian ingin benar-benar terlihat sebagai pahlawan, pembela rakyat, maka semestinya di era ini kalian mendukung pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Dan kalian baru bersuara, mengkritisi, menghujat, menghina, mencaci maki apabila pemimpin itu tidak merakyat, apabila pemimpin itu otoriter, apabila pemimpin itu diktator. Itu baru pahlawan sejati, itu baru patriot sejati. Tetapi saat ini, di mana yang kalian kritisi, yang kalian hina, yang kalian hujat, yang kalian rendahkan harkat dan martabatnya adalah seorang presiden yang lembut hatinya, pemaaf, pemurah, dekat dengan rakyat, mampu mendengar dan menjawab semua keluhan yang ada di masyarakat. Kalian para bajingan, kalian para pengecut yang munafik. Kalian tidak lebih dari itu. Mohon maaf bila kalian tersinggung dengan ucapan statement saya, tapi menurut saya kalian memang seperti itu orangnya. Saya Krisyanto Yenoni. Bravo Insinyur Haji Joko Widodo, presiden terbaik sepanjang sejarah dunia. Bravo. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.